Kenapa IPS? Habis ini belajar IPS ya? Kemarin kita belajar naik tangga sama turun tangga. Sekarang masih belajar naik tangga turun tangga nih. Oh, ini nanti dulu. Ini juga nanti dulu. Kemarin yang ini sudah. Yang ini, oh ya, kemarin sampai nomor 2 ya. Contoh nomor 2, 2,5 hektometer persegi sama dengan 25.000. Oh, sampai sini ya 300. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya nih. Mbak Lina lupa lagi IPA-nya. Aduh. Kalau gitu kita ingetin dulu ini sama-sama nih ya. Saya tanya dulu nih kalau gitu. Nih, ini ada tangga. Kemudian di sini ada hektometer. Habis hektometer apa? Dekameter ya. Selamat malam Bapak Inam. Ya, selamat malam semua. Kemudian di sini ada meter. Oke. Kalau turun mesti diapain nih kalau turun? Dari hektometer ke dekameter. Oke, jadi setiap turun dikalikan 10 ya. Ini dikali 10 setiap turun. Nah, kemudian kalau naik bagaimana kalau naik? Dibagi 10 ya. Dibagi 10. Kalau naik jadi dibagi 10. Nah, sehingga kalau saya punya 20 hektometer sama dengan berapa meter? Kalau 20 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, ada Mbak Angelina dengan jawabannya 2000 meter dan Mbak Yuni dengan jawabannya 1000 meter. Yang mana nih yang benar? Yang lain gimana yang lain? Ya, lahir pendapat baru dari Mbak Murtiningsih Abdullah dengan 200 meter. Nah, coba Mbak Via Nuryanti, kenapa jadinya 2000 nih? Kenapa nih jawabannya jadi 2000? Ya, selamat malam Mbak Lin Az-Zahra. Selamat datang. Nah, gitu. Jadi kenapa 2000? Karena dikalikannya 100. Jadi 2000. 100-nya dari mana? Karena turun tangga 2 kali. 1 kali ke sini dikalikan 10. Kemudian 1 kali ke sini dikalikan 10 lagi gitu kan. Sehingga jawabannya tadi
20 dikali 10 dikali 10 atau sama dengan 20 dikali 100, sama aja ya, dikali 100. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 2000 meter. Ya nggak apa-apa Mbak Ani. Nah, wah itu Mbak Lina Sari tadi mumet, sekarang udah ingat ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau misalkan turun. Kalau misalkan sekarang, kalau misalkan naik, saya punya 500 meter, itu sama dengan berapa hektometer? 500 meter sama dengan berapa meter? Loh. Mbak Monica salah pencet kali ya, bukan 55 ya. Oh iya betul kan. ...500 meter sama dengan 5 hektometer. Nah ini jawabannya benar semua nih. Jawabannya benar semua. Nah tapi dapat dari mana ini yang dapat 5 meter nih? Kenapa kok dapat 5 meter? Cara menghitungnya bagaimana? Ya betul, 500 dibagi 10 dibagi 10. 500 dibagi 10 dibagi 10 lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 5 hektometer, atau bisa dijadikan begini dulu, bagi 100, sehingga hasil akhirnya adalah 5 hektometer ya. Nah sekarang kalau misalkan ini kan hektometer ini satuan besaran dari satuan pokok ya, baik satuan besaran panjang, besaran lebar, satuannya hektometer. Nah kalau dia ada pangkat 2 nih, atau dengan kata lain dia merupakan satuan dari besaran turunan luas. Nah, sehingga semuanya punya kuadrat ya, sehingga semuanya punya kuadrat. Nah kalau begitu, kalau misalkan turun dikalikan berapa? Turun satu tangga dikalikan berapa? Dikali 100 ya. Jadi pengalinya juga dikuadratkan gitu. 10 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 100 ya. Begitu juga dengan pembagian di sini juga pembaginya dikuadratkan juga, atau dengan kata lain
dibaginya menjadi dibagi 100 juga ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan saya di sini punya 1,5 hektometer persegi. Jawabannya, nah, berapa meter persegi? Coba. Satu koma lima hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi? Nah, dari mana ini 15.000? Dari mana dapat 15.000? Dikalikan 10.000. Wah, Mbak Yuni kemarin bingung, sekarang masih ingat. Ya, jadi di sini 1,5 karena turun 2 kali tangga. Jadi dikalikan 100-nya juga 2 kali. Hasil Bapak Inem kebanyakan dikalikan 1000 Bapak Inem. Sehingga hasil akhirnya adalah, atau di sini bisa juga kita tuliskan 1,5 dikalikan 10.000. Meter persegi. Nah, ya, gimana? Udah pada ingat semua ya? Satu lagi nih, satu lagi kalau naik tangga, misalkan 0,02 meter. 0,02 meter. 0,02 meter persegi sama dengan berapa hektometer persegi? Coba siapa yang tahu? 0,02 meter persegi sama dengan berapa hektometer persegi?
0,002. Kenapa nih Mbak Yuni? Kenapa Mbak Yuni sama Mbak Monica? Kenapa hasilnya? Wah, mantap. Ternyata pada bohong semua, katanya lupa lagi, ternyata semuanya masih pada ingat. 0,02 dibagi 100 dibagi lagi 100 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,00122 hektometer persegi. Alhamdulillah semuanya masih pada ingat. Haha, kenapa Mbak Lin? Kenapa masih bingungnya di mana ini? Mbak Lin bingungnya di sebelah mana? Ntar saya jelasin. Naik turun dibagi sama dikali. Oke. Jadi kalau misalkan turun itu, kalau misalkan turun kan ini turun satu tangga dikali berapa? Dikali 100. Turun lagi satu tangga lagi dikalikan 100 lagi. Jadi kalau 2 kali turun tangga, maka dikalikan 100-nya 2 kalinya lagi. Kalau misalkan diturun tangganya 3 kali, ya dikalikan 100-nya juga 3 kali. Nah, Mbak Lina Sari, kalau misalkan naik tangga gimana? Kalau naik tangga ya sama. Jadi naik tangga 1 kali dibagi 100. Naik tangga 1 kali lagi dibagi 100 lagi. Jadi kalau misalkan Mbak Lina Sari sama Mbak Lin bingung, bisa mengerjakannya secara bertahap. Misalkan tadi saya tanyakan 20 hektometer persegi ya. Ini saya gini aja biar cepat. 20 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi gitu kan. Nah, cara pengerjaannya bisa dibuat langsung seperti ini atau dibuat bertahap. Dari hektometer persegi ini Mbak Lina mesti turunin 1 kali dulu ke dekameter persegi, kemudian diturunkan lagi ke meter persegi gitu. Jadi dibuat 2 kali pengerjaan kalau bingung. Pertama kita turunkan dulu 20 hektometer persegi kepada dekameter persegi. Karena turun 1 kali, maka dikalikan 100 1 kali. Nah, sehingga hasilnya 20 dikali 100 berapa? 20 dikali 100 berarti 20 ditambahin nolnya 2 di belakang. Hasilnya adalah 2000 dekameter persegi ya. Nah, targetnya itu bukan cuman sampai sini ya kan. Ingat pertanyaannya adalah kepada meter persegi. Jadi ini baru 1 kali turun ya. Jadi ini baru 1 kali turun nih. Ini itu baru 1 kali turun ya. Nah, maka dilanjutkan lagi 2000 dekameter persegi
dikalikan lagi sama 100, sehingga akhirnya didapatkan yang tadi yang dituju. Udah 2000 dikalikan 100 berarti ditambahin lagi nolnya 2, yaitu 2. Jadi jawaban finalnya 20 hektometer persegi adalah sama dengan ini 200.000 meter persegi. Gimana nih Mbak Lina Sari yang maaf Mbak Lin, turunnya dikali udah paham? Udah jelas belum kalau turun nih Mbak Lin? Mbak Lin Az-Zahra. Halo, Mbak Linnya kemana nih? Oh, kadang lupa kalau dibagi sama diturun. Ya kemarin kalau dibagi, kalau turun tangga nilainya jadi tambah besar. Kalau naik tangga nilainya jadi tambah kecil. Nah, ide bagus itu dari Mbak Monika ya, lihat buku halaman 8. Nah, jadi kalau turun tangga nilainya makin besar, kalau naik tangga nilainya makin kecil. Supaya nilainya makin besar ya pasti dikali. Ya kan, kalau misalkan gaji 20.000 NT dinaikin 2 kalinya ya makin besar, 40.000 kan. Nah, kalau misalkan turun tangga, maaf, kalau misalkan naik tangga ya dibagi. Jadi kalau misalkan gaji 20.000 NT dibagi 2 jadi kecil, 10.000 gitu kan. Nah, kalau naik tangga gimana cara baginya? Cara baginya sama Mbak Lina Sari ya. Jadi Mbak Lina Sari kalau misalkan bingung cara membagi sekaligus seperti yang ada di sini ya, seperti contoh yang ada di sini kan, kalau misalkan bingung nih cara pembagian sekaligus ini dikerjakan sama kayak ini ya, dikerjakan sama dengan ini, yaitu dengan cara parsial atau terpisah satu-satu, bertahap aja nggak apa-apa. Jadi di sini contoh misalkan 2000, atau jangan 2 mulu nih, ganti berapa ya, 7000 meter persegi sama dengan berapa hektometer persegi. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa untuk menjadi hektometer persegi dia butuh 2 kali naik tangga, 1, 2 ya. Nah, pertama 7000 meter perseginya dirubah dulu menjadi dekameter persegi. Nah, cara dirubah kan naik tangga nih 1 kali. Kalau naik tangga 1 kali berarti dibagi 1 kali 100. 100-nya 1 kali gitu. Hasilnya dekameter persegi. 7000 dibagi 100 berapa? 70 ya. 70 baru sampai dekameter persegi gitu kan. Sedangkan yang ditanya adalah sampai hektometer persegi, sehingga mesti dinaikkan lagi 1 kali lagi ya. Kok hasilnya jadi 35? 70 dekameter persegi dibagi, untuk dijadikan hektometer persegi mesti dibagi lagi. Aduh, ini waktunya nih kok cepet amat sih. 70 dekameter persegi dibagi lagi
oleh 100. Sama dengan, nah benar, Mbak Islamiah Mukayan. Ya nggak apa-apa Mbak Anis, nanti download aja sebelum tidur, bisa dilihat. 0,7 meter persegi ya. Oke, ini satu-satu dulu. Tadi Mbak Linasari Oktaviani udah ngerti belum cara membaginya sekarang? Jadi hasil akhir dari 7000 meter persegi menjadi hektometer persegi adalah ini ya, 0,7 meter persegi. Maaf, 0,7 hektometer persegi. Mbak Linasari, Mbak Linasari kalau naik tangganya udah paham? Oke. Nah, sekarang giliran Mbak Murti Ningsih Abdullah. Masih bingungnya di sebelah mana, Mbak? Berarti satu gimana nih? Ya, baginya jadi kalau misalkan bingung, dibaginya satu-satu dan selalu dibaginya ini kelipatan 10. Jadi karena di sini ada kuadrat, maka 10-nya pun dikuadratkan jadi 100 gitu. Kalau misalkan hektometernya hektometer saja tanpa kuadrat, atau dengan kata lain merupakan satuan dari besaran panjang, itu cukup dikalikan pangkat 10 saja, dikalikan 10 saja. Kalau misalkan naik jadi bagi 10 saja. Tapi karena di sini ini merupakan hasil dari besaran turunan, besaran turunan luas. Besaran turunan luas itu kan merupakan hasil dari luas, rumusnya apa? Panjang dikalikan lebar, ya kan? Nah, panjang ini satuannya apa? Satuannya meter. Sedangkan lebar satuannya apa? Satuan meter juga gitu kan. Nah, sehingga meternya untuk satuan akhir luas adalah meter kuadrat gitu. Karena ini ada 1 meter dengan satu lagi meter dikalikan meter kali meter sama dengan meter kuadrat ya. Ya betul Mbak Ani. Jadi kalau turun dikalikan 10 atau 100 untuk persegi. Kalau misalkan naik dibagi 10 atau 100 kalau misalkan persegi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Yang lainnya masih ada yang masih belum jelas atau udah jelas semua? Oke, kalau begitu coba kita lihat selanjutnya apa. Selanjutnya adalah cara menghitung besaran turunan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 50 cm dan lebar 20 cm
ya. Sebentar, kalau misalkan pelajaran berikutnya dimulainya jam berapa ya? IPS dimulainya jam berapa? Waduh, 2.20 udah lewat dong saya. Oke, kalau begitu dengan sangat terpaksa pelajarannya saya cukupkan dulu ya. Pak, maaf kalau pembagiannya dengan nilai besar, contoh ribuan itu bisa. Mbak Linasari, ininya pertanyaannya dikirim ke Facebook saya di message ya, nanti saya jawab. Kemudian untuk minggu depan itu kemungkinan saya nggak ngajar karena saya mau pulang kampung dulu. Nanti jam saya kemungkinan digantikan oleh Pak Adi. Jadi selama 3 minggu ke depan belajarnya sama Pak Adi terus matematika. Nah, nanti setelah saya pulang giliran Pak Adi yang nggak ngajar, digantikan oleh saya. Nanti pengumumannya saya umumkan di Facebook kalau misalkan jadi. Kemudian nanti juga ada tugas pertama dari saya kasih dari Facebook juga ya. Jadi mudah-mudahan tugasnya itu bisa mengingatkan teman-teman semua, nggak lupa. Baik, kalau begitu kelas ini saya cukupkan dulu sekian. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Saya cukupkan sekian kelas ini. Selamat melanjutkan belajar IPS. IPS apa kelas ini juga paket B.